Nah, ini ada French Paradox, teman-teman ya. French Paradox itu populer sejak tahun 1980 ya. Jadi warga Perancis ya, French Perancis ya, itu jarang mengalami penyakit jantung koroner dan stroke ya. Meskipun banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Ya, mereka itu sering mengkonsumsi makanan yang lemak-lemak gitu ya. Tapi anehnya jarang yang kena serangan jantung gitu, teman-teman ya. Nah, ternyata para ahli ini kemudian menarik kesimpulan bahwa warga Prancis itu memang mengkonsumsi banyak red wine yang mengandung antioksidan polifenol ini, gitu teman-teman ya. Jadi setelah mereka dinner, mereka selalu konsumsi red wine ya, yang membuat mereka terhindar dari serangan jantung dan stroke bukan alkoholnya, namun polifenol di dalamnya itulah yang membuat mereka terhindar dari serangan jantung dan stroke dan pembuluh darahnya bersih ya. Jadi karena apa? Karena red wine ini mengandung polifenol tadi jenis resveratrol ya. Nah, sekarang ini saya coba list nih dari berbagai referensi ya, makanan minuman yang kaya dengan polifenol. Yang tadi itu saya tunjukkan macam-macam buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Nah, ini yang paling tinggi ya. Mulai dari yang paling bawah ya. Jus anggur murni itu mengandung 530 mg per kilogram polifenol ya. Jadi teman-teman kalau jus ini bukan wine ya. Jadi anggur dibikin jus gitu ya. Ini terutama anggur merah ya. Itu banyak mengandung polifenol ya. Oh ya, sebelumnya di bawahnya juga ada sih. Nah, kemudian extra virgin olive oil itu banyak mengandung polifenol. Bukan extra light ya, tapi extra virgin ya, yang masih murni. Kemudian jus apel murni itu juga kaya dengan polifenol. Green tea, teh hijau lebih kaya lagi polifenolnya ya. Nah, di atasnya ada red wine ya. Jadi red wine ini di atasnya green tea nih. Jadi kalau teman-teman ke The Peak Connoisseurs ya, di situ banyak red wine ya. Nah, itu sehat itu ya, sehat ya. Itu banyak mengandung polifenol ya. Di atasnya lagi black tea ya. Tapi ini black tea yang dried nih. Kalau sudah dibikin teh ya pasti agak berkurang. Tapi black tea salah satu yang kaya polifenol ya. Nah, di atasnya lagi itu fermentasi madu hutan atau dikenal dengan honey wine. Itu lebih tinggi lagi polifenolnya. Ya, itu yang tertinggi ya. Nah, jadi teman-teman bisa konsumsi ini itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah, sekarang apa sih fermentasi madu hutan itu, teman-teman? Nah, itu ya. Jadi waktu saya temukan fermentasi madu hutan itu melalui satu penelitian yang panjang ya. Penelitiannya aja 4 tahun loh. Kenapa? Karena bahan bakunya itu mesti nyari ke berbagai tempat, teman-teman, dari hutan. Yang namanya madu hutan ya. Carinya ya di hutan gitu ya, aslinya gitu ya. Ini berbagai tempat. Ini waktu dulu saya mulai penelitian ya, tahun 2006 tuh mulai saya penelitian ini ya. Dan ini kalau teman-teman lihat ini di berbagai tempat, ini ada di Kalimantan Barat ya, ada di Kalimantan Tengah, ada di NTT, Amfoang, Gunung Mutis ya. Itu ini adalah sumber-sumber daerah-daerah penghasil madu hutan yang sangat banyak ya. Ini teman-teman satu pohon ini ya. Ini lebahnya namanya Apis dorsata atau giant bee. Lebahnya gede, segede kelingking tuh ya. Kalau lebah lain kan segede lalat gitu ya. Kalau ini segede kelingking ya. Ini menghasilkan madu hutan ya. Satu pohon itu terdiri dari 50 sampai 100 sarang. Tiap sarang itu menghasilkan 20 sampai 30 liter madu hutan ya. Kaya sekali negara kita ya. Kaya banget ya. Cuman memang ngambilnya juga susah, nggak semua orang bisa ngambil nih, harus manjat ya, diasepin ya, terus diambil tempat madunya, di sarangnya ini ada bagian madunya gitu ya, disengat nggak ya, disengat pasti gitu ya. Nah, kan kalau saya meneliti, meskipun saya masuk hutan, saya belum pernah sekalipun manjat pohon ini. Pertama saya nggak bisa manjat, yang kedua saya takut sama lebahnya gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, terus jadi fermentasi madu hutan itu terdiri dari yang pertama madu hutan. Nah, madu hutan ini kaya dengan enzim, teman-teman ya, sangat kaya. Enzim-enzim itu sangat penting untuk tubuh kita ya. Makin tua enzimnya makin menurun ya kita. Nah, yang kedua kaya dengan prebiotik. Yang kedua di dalam fermentasi madu hutan itu kita menggunakan juga anggur dari Bali. Ya, kenapa anggur? Karena proses fermentasi itu membutuhkan ragi. Ya, raginya dari mana? Dari kulit anggur. Secara alami ada di sini. Ya, selain itu anggur juga mengandung antioksidan alami.
ya. Nah, juga lemon yang kaya dengan antioksidan, terutama 95% antioksidan itu ada di kulitnya. Jadi kalau teman-teman beli lemon diperes, teman-teman dapat polifenol 5% aja gitu ya. 95% ada di kulitnya yang dibuang itu gitu ya, teman-teman. Nah, tapi dalam pembuatan fermentasi madu hutan itu kulitnya inilah yang kita pakai terutama ya. Nah, ini kenapa sih perlu difermentasi polifenolnya? Kenapa enggak langsung aja, kan ada di dalam buah dan sayur beberapa tadi ya. Nah, ternyata polifenol itu ya, itu terikat dengan ikatan lipoprotein namanya, itu dengan protein. Jadi dia digandeng, dipegangin sama proteinnya dengan ikatan itu. Jadi dia nggak bisa aktif, teman-teman. Ya, gimana supaya polifenolnya itu bisa aktif? Ikatannya harus diputuskan. Nah, itulah harus menggunakan proses fermentasi. Jadi, proses fermentasi itu bukan menambah jumlah polifenol, tapi mengaktifkan polifenol yang ada. Begitu, teman-teman ya. Itu menjadi aktif ya. Nih, ini proses fermentasi yang kami lakukan ya, teman-teman, seperti ini ya. Pakai itu satu tangki 10.000 liter loh, teman-teman ya. Gede banget ya. Besar ya. Kalau kecemplung bisa kelelep ini kita. Ya nggak akan kecemplung sih lagian. Gitu ya. Nih. Terus ini dan di tim kami itu juga ada namanya Nicholas ya. Nick namanya, saya panggilnya si Nick ya. Nick ini ahli di bidang ini, tes wine-nya supaya wine-nya enak tuh gimana gitu ya. Kalau saya nggak bisa, tes saya kurang begitu bagus gitu ya. Kayak menurut saya sih enak, menurut dia belum tentu. Jadi dia buat itu sehingga itu enak tanpa merubah formulanya gitu. Jadi kalau teman-teman minum fermentasi madu hutan itu kayak minum wine yang sangat berkelas lah. Kayak minum ice wine namanya ya. Itu mahal sekali ya. Benar ya Pak Edi Sugiri ya. Ice wine itu mahal banget ya. Itu rasanya mirip itu karena dia yang buat seperti itu ya. Nih. Terus, nah ini setelah difermentasi, ikatan lipoproteinnya itu terputus, antioksidannya sangat aktif ya, seperti ini. Nah teman-teman, fermentasi madu hutan ini diproses menyerupai pembuatan wine, ya sehingga disebut juga honey wine. Ya, dibuatnya ya juga di winery teman-teman, khusus untuk pembuatan wine ya, di Gianyar Bali ya. Nah, proses pembuatan wine ini telah lama dikenal di China dan Eropa sebagai minuman untuk kesehatan ya. Dan disarankan dikonsumsi tiap malam 30 ml. Tiap malam satu sloki 30 ml ya. Ini mengandung alkohol 14% saja ya. Nah, jadi fermentasi madu hutan ini sekarang berkat Ibu Eva Rianti Hutapea ya, oleh Ibu Eva sudah didirikan perusahaan ya, perusahaan milik beliau ya, yang memproduksi The Golden Trees Honey Wine ini ya. Itu brandnya dari fermentasi madu hutan ya. Dan ini didistribusikan oleh The Big Connoisseurs ya, punyanya Pak Edi Sugiri dan timnya ya, luar biasa. Mereka mendistribusikan sehingga sekarang bisa didapatkan dengan mudah. Kalau dulu susah banget loh teman-teman mendapatkan produk ini, karena saya buatnya di rumah gitu ya, nggak bisa banyak. Tapi sekarang teman-teman ini terdistribusi di 19 outlet ya, kalau nggak salah ya Pak Edi ya, di Bandung dan Jakarta ya, seperti ini ya. Dan di The Big Connoisseurs ini juga ada dalam jaringan network yang disebut Business Network International atau BNI ya. Jadi The Golden Trees Honey Wine ini bisa masuk ke jaringannya Pak Edi Sugiri ini melalui jaringan Business Network International ini ya, yang terpercaya di banyak negara. Oke. 21 outlet, sorry, 21. Tambah terus soalnya. Tambah terus ya. Dulu 19 waktu saya pertama kenal, ternyata sudah 21 nih ya. Teman-teman kalau mau bikin outlet ya, outlet wine jangan bikin sendiri, dikerja sama aja sama Pak Edi Sugiri yang sudah berpengalaman ya. Itu bisa ya. Oke, teman-teman, terakhir, kesehatan bukan segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala-galanya kurang berarti, teman-teman ya. Ini ada beberapa alamat Instagram ya, Big Wine. Ini punyanya The Big Connoisseurs Wine. Kemudian ini yang nomor 2 ini Dr. Edi Kristianto, ini Instagram saya. Dan satu lagi Golden Trees _Honey Wine, Instagramnya The Golden Trees Honey Wine. Teman-teman bisa follow dan untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Demikian dari saya. Terima kasih, Bu Penny. Terima kasih, Dokter Edi. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat Dokter Edi.
clap. Terima kasih banyak sudah memberikan advice dan pengetahuannya tentang bagaimana hidup sehat ya. Dan saya juga baru dengar nih dari Dr. Edi bahwa umur 25 itu sudah termasuk tahap penuaan dini ya. Tahap penuaan. Tapi bagaimana kita bisa menghindari penuaan dini ya. Ada yang disebut ini ya Dok ya, chronological age versus biological age ya. Ya, betul. Jadi artinya umur 25 bisa jadi biological age-nya itu kalau gaya hidupnya nggak sehat, lebih tua daripada yang umur 50 atau 60 ya. Yang 50-60 bisa jadi biological age-nya itu 17. Mungkin sekitar 30 atau 40 karena menjalankan pola hidup sehat. Nanti kita berdiskusi lagi dengan Dr. Edi.